Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. How are you giving today? Alhamdulillah, I'm fine too. Today is Tuesday, 24th on November 2020. Before going to our lesson today, let me start by saying Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, and to improve our situation today. I hope you serve coffee, milk or tea for you and another food like a goreng. Untuk meningkatkan situasi belajar kita pada hari ini, alangkah baiknya Nanda menyediakan kopi, teh, atau susu dan makanan lainnya atau gorengan ya, agar pelajaran hari ini menjadi lebih semangat lagi. So, in this meeting, I hope we can use this adverb of quantity in our daily life ya. Untuk materi hari ini Bapak harapkan kita bisa menggunakan ke dalam kalimat di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, yaitu tentang adverb of quantity atau kata keterangan jumlah atau kuantitas ya. Maka dari itu Bapak harapkan Ananda harus menonton video ini sampai selesai, karena di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi kita yaitu adverb of quantity, and I will give you some example ya. Bapak akan memberikan Ananda beberapa contoh yang bisa menjadi tuntunan untuk mempraktekkan membuat sebuah kalimat ya. Dan Bapak akan memberikan some exercise about our material today ya. Bapak akan memberikan beberapa latihan yaitu 10 soal dan terakhir Ananda harus mengumpulkan submit your exercise to me ya on Telegram, dan Bapak harap Ananda mengumpulkan tugasnya di Telegram ya, karena Bapak akan menilai tugas Ananda yaitu 10 soal tadi. Seandainya Ananda benar satu ya, Bapak akan kasih give you 10 point atau memberi nilai 10. Begitu juga selanjutnya, jika Ananda benar 2 maka Bapak akan beri nilai 20, dan if you right ya, jika Ananda benar semuanya maka Bapak akan memberi nilai 100. Deal? Oke. Deal ya. And so don't forget to make your exercise because this is so important for you, karena ini sangat penting. Seandainya Anda tidak mengumpulkan tugas pada hari ini, maka hari ini nilainya 0 or 0 ya, tidak ada nilai. Dan don't forget your attendance class. Untuk absen pada hari ini, please list your name on Telegram group ya. List namanya di Telegram group kita. Okay, I will wait you 5 minutes from now ya, untuk absensi kita pada hari ini.
list namanya di Telegram group. Bapak tunggu 5 menit dari sekarang. And ya, watch till the end. Tonton sampai selesai. Verb of quantity. Adverb of quantity atau bisa diartikan dengan kata keterangan kuantitas. Adverb of quantity adalah kata keterangan yang menyatakan jumlah suatu benda, binatang atau manusia, termasuk juga itu tumbuhan. Jadi sesuatu yang bisa kita lihat dan kita sentuh itu tergolong kategori benda. Dan adverb of quantity yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah adalah sebagai berikut. Some artinya beberapa, many artinya banyak, much artinya banyak, little artinya sedikit, few artinya sedikit, a lot of artinya banyak. Jadi, inilah beberapa kata-kata adverb of quantity yang sering kita temukan di keseharian. Jadi, Bapak harapkan Anda bisa menghafalnya dan bisa digunakan di keseharian. Dan untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang spesifik kata-kata adverb of quantity. Untuk kegunaan spesifik, kata-kata adverb of quantity terbagi menjadi 3. Yang pertama itu countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Terus yang kedua uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Yang ketiga yaitu countable noun and uncountable noun, kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kegunaannya setelah kata atau kita menggunakan kata adverb of quantity di dalam kalimat itu harus serasi dengan kata benda setelahnya. Baiklah, Bapak ulangi lagi. Untuk membuat satu kalimat, meletakkan kata adverb of quantity di dalam kalimat itu harus serasi dengan kata benda setelahnya, ya. Contohnya, pertama itu many days, yang berarti banyak hari. Days adalah kata benda yang bisa dihitung, ya. Terus many students, banyak student atau murid, ya, murid bisa dihitung. Dan many pens, banyak pena. Selanjutnya itu contoh dari much. Much ini adalah uncountable noun untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya much money. Money, uang, itu tidak bisa dihitung, ya. Jadi dia harus menggunakan much, banyak uang. Terus much rain, banyak hujan atau banyak curahan hujan. Hujan tidak bisa dihitung. Terus much sugar, banyak gula. Gula juga tidak bisa dihitung. Dan seterusnya nasi juga tidak bisa dihitung. So, barang atau kata benda yang tidak bisa dihitung harus memiliki kawan yang serasi juga, yaitu adverb of quantity yang tidak bisa dihitung juga. Jadi jangan sampai salah pasangan, oke? Begitu juga few ini countable noun, itu bisa dihitung. Few days, few months, few apples. Ya, sedikit hari, sedikit bulan, dan sedikit apel. Begitu juga selanjutnya, yaitu little, itu
uncountable noun. Seperti contoh, little rain, little English, little handsome, ya. Sedikit curahan hujan, sedikit bisa bahasa Inggris, dan sedikit ganteng. Yang selanjutnya, some atau artinya beberapa. Dia adalah countable noun and uncountable noun. Untuk kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Contohnya, some water, itu tidak bisa dihitung water, tapi bisa digunakan di some water. Terus books bisa dihitung, some books. Some people ini adalah orang-orang, ya. Jadi some people ini kata benda yang bisa dihitung. Terus selanjutnya a lot of ini bisa digunakan untuk countable noun dan uncountable noun. Seperti contoh, a lot of chairs, ya, banyak kursi bisa dihitung. A lot of pictures, banyak picture itu gambar. A lot of animals itu kata benda bisa dihitung juga. A lot of animals, banyak hewan, ya. Oke, next slide. Selanjutnya itu adalah example atau contoh yang bisa Anda gunakan untuk menjadi panduan di exercise nanti atau latihan nanti, ya. Pertama itu, my brother went to Bandung for many days. Abang saya pergi ke Bandung untuk hari yang banyak atau untuk berhari-hari, ya. Untuk lama berarti dia. Ini contoh dari many, ya, many days. Terus contoh kedua, much rain. Much rain ini kata benda yang tidak bisa dihitung, ya. Rain tadi kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, much rain in our country is on November. Curahan hujan yang banyak curahan hujan in our country, di kota kita, di negara kita adalah pada bulan November, ya, pada bulan ini. Yang ketiga itu, my sister is buying few mangoes for me. Few untuk kata benda yang bisa dihitung. So, mangga, ya, bisa dihitung. My sister, kakak saya, is buying, sedang membeli beberapa atau sedikit, ini sedikit, ya, few, sedikit mangga untuk saya. Terus yang keempat, little China. Little ini untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. So, contohnya, I speak a little China. Saya berbicara bahasa Cina. Saya berbicara sedikit bahasa Cina, atau dia tidak terlalu bisa bahasa Cina, ya. Yang kelima, Budi bought some book in the bookstore. Budi membeli beberapa buku. Buku ini bisa dihitung, ya. Books. Membeli beberapa buku in the bookstore, di bookstore, tempat penjualan buku, atau kita di sini bisa bilang Gramedia. Yang keenam, there are a lot of people in the library, yang artinya ada banyak orang-orang di perpustakaan. So, people adalah countable noun, kata benda yang bisa dihitung. And the last, contoh yang terakhir, there are a lot of animals in the zoo. Ada banyak hewan-hewan di kebun binatang atau di dalam kebun binatang. Ya, animals adalah kata benda yang bisa dihitung. So, sampai di sini contoh dari Bapak. So, kita akan lanjut ke exercise atau latihan. Ini adalah exercise untuk materi kita pada hari ini, yaitu adverb of quantity. Bapak beri 10 soal yang harus Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh agar hasilnya memuaskan, ya. Terus tulis soal dan jawaban di
buku catatan Ananda. Jangan lupa tulis nama lengkapnya, lalu foto dan kirim ke Telegram Bapak. Semoga dapat mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang diinginkan. Thank you and good luck. Selamat mengerjakan. Oke, student. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan nilai plus. I will give you plus point if you can follow my instruction. Ya, bagi Ananda yang bisa membuat apa yang Bapak suruh, yaitu please make an example from adverb of quantity based on your daily life. Buatlah satu contoh dari adverb of quantity berdasarkan keseharian Ananda, ya, dan kirim ke Telegram. Maka Bapak akan memberikan nilai plus. Dan nilai tugas yang Bapak berikan sebelumnya, ya, 10 adverb of quantity dan 1 adverb of quantity based on your daily life. Nilai tersebut akan Bapak rekap, akan jadi laporan, yaitu laporan Anda, dan Bapak harapkan Anda mengerjakannya sesuai dengan instruksi yang telah Bapak berikan, ya. Our time is over, and let we close our lesson today by saying Alhamdulillahirabbil alamin. And ya, Bapak harapkan Ananda tetap semangat dan terus menjaga kondisi kesehatan dimanapun dan kapanpun Ananda berada. Walaupun kita belajar daring atau dari rumah, tidak menutup kemungkinan kita tidak belajar. Maka dari itu, walaupun kita daring, kita harus belajar, karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk kita tatap muka. Dan maka dari itu, jangan sampai kondisi kesehatannya itu menurun sehingga kita tidak bisa belajar daring. Bisa dipahami? Oke. Thanks for today. Thanks for your attention. Good luck in your activity. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.